Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajar Ramadhani dengan NIM 52004111097 akan mempresentasikan hasil riset saya mengenai multilayer perceptron. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan wajah saya karena kamera yang ada di laptop saya sudah rusak. Oke, untuk yang pertama ada pengertian. Multilayer perceptron (MLP) adalah salah satu permodelan dalam teknologi jaringan saraf tiruan JST dengan karakteristik memiliki nilai bobot yang lebih baik daripada pemodelan yang lain, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat pula. Multilayer perceptron diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh S. Peppard dan M. Minsky. Seperti namanya, multilayer perceptron merupakan pengembangan dari perseptron tunggal sehingga memiliki beberapa lapisan ataupun hidden layer yang terletak di antara ruang input dan output layer. Multilayer perseptron juga termasuk jaringan saraf tiruan feed-forward yang memiliki sejumlah neuron atau saraf yang saling terhubungi dengan neuron lainnya dengan neuron bobot penghubung, di mana setiap neuron yang ada merupakan sebuah unit yang memiliki tugas memproses dan menghitung nilai aktivasi atau input teksasi yang melambangkan himpunan dari predesesor setiap unit, mulai dari input hingga output, atau dari unit satu ke unit lainnya. Selanjutnya ada fungsi multilayer perceptron. Fungsi dari multilayer perceptron yaitu dapat digunakan untuk operasi logik yang kompleks seperti XOR. Jadi, inilah maksud dan digunakan untuk apa jaringan multilayer tersebut. Lapisan ini terdiri dari satu lapisan masukan dan satu lapisan tersembunyi, serta satu lapisan keluaran. Setiap lapisan ini memiliki proses masing-masing. Jadi, lapisan input ini akan menangkap sinyal dari luar. Kemudian, sinyal tersebut akan melewatkannya ke lapisan tersembunyi yang pertama dan akan diproses pada lapisan tersembunyi tersebut dan lalu akan diteruskan sehingga akhirnya akan mencapai sebuah lapisan output. Setiap lapisan yang terdapat di dalam jaringan merupakan sebuah unit proses sederhana dalam menghitung suatu nilai aktivasinya yang terhadap nilai input eksitasi dan juga net input native, dan di mana pred merupakan suatu lambang himpunan predesesor dari unit, sedangkan widget merupakan sebuah bobot yang terdapat setiap unit, dan key merupakan sebuah nilai bias dari setiap unit I, sehingga dapat membuat proses menjadi akan lebih mudah. Maka nilai bias tersebut akan digantikan dengan bobot yang telah dihubungkan dengan unit yang bernilai 1, sehingga demikian nilai bias tersebut akan sama. Selanjutnya ada training model. Dalam multilayer perceptron terdapat 3 tahap untuk proses training modelnya, yaitu yang pertama ada forward pass. Pada tahap ini kita hanya meneruskan input ke dalam model dan mengalihkannya dengan bobot W dan menambahkan bias B pada setiap layer sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk menemukan output model. Yang kedua ada loss calculate. Pada bagian ini nilai weight untuk tiap koneksi neuron akan diupdate sehingga output value mendekati target value. Jika pada single layer perceptron kita menggunakan delta rule untuk mengevaluasi error, maka pada multilayer perceptron kita akan menggunakan backpropagation. Backpropagation menghitung gradient dari loss function untuk tiap weight menggunakan chain rule yang dapat menghitung gradient satu layer pada satu waktu saat iterasi mundur dari layer terakhir untuk menghindari redundant calculation. Yang ketiga ada backward pass. Pada tahap ini error yang didapat dari proses sebelumnya digunakan untuk mengoreksi weight menggunakan backpropagation. Backpropagation akan menghitung gradient loss function untuk tiap weight yang digunakan pada output layer. Begitu pula weight pada hidden layer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan serta kekurangan dari multilayer perceptron ini adalah untuk kelebihan itu sendiri telah memiliki kemampuan dalam melakukan pendeteksian atau analisa dari permasalahan yang sifatnya sangat kompleks. Sedangkan untuk kekurangannya adalah setiap error yang dimiliki dapat mempengaruhi proses bobot tersebut. Oke. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya riset dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.